Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita kalau lihat di kitab Matius pasal yang kelima, Yesus pertama kali khotbah itu judulnya berbahagia. Kenapa kok Tuhan ngajar berbahagia? Karena banyak orang Kristen hari ini hidupnya nggak bahagia. Banyak orang yang ngakunya anak Tuhan hidupnya nggak bahagia. Hidupnya babak belur, hidupnya stres, hidupnya bingung, keluarganya berantakan, kacau, ruwet, dan segala macam. Kenapa kok seperti itu? Karena hari ini harusnya anak Tuhan bisa berjalan bersama Tuhan, menikmatin semua yang Tuhan janjikan, menikmatin semua yang Tuhan harusnya izinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi pada kenyataannya banyak orang hari ini babak belur, banyak orang hidupnya kacau, karena nggak mau ngikutin apa yang Tuhan mau. Kalau kita ini mau bahagia, simple, hanya ikutin maunya Tuhan, ikutin caranya Tuhan, ngikutin ritme kerjanya Tuhan. Ujung hidup kita akan menikmatin semua yang Tuhan janjikan. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya keadaan, setan juga nggak terima kalau kita ini menikmatin semua yang Tuhan janjikan. Makanya dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi bagian kita harus yang ngikutin maunya Tuhan. Kalau kita ngikutin keinginan daging kita dan hawa nafsu kita, setan akan ambil keuntungan dan ujungnya kita tidak akan bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Tidak heran, banyak keluarga hancur, banyak pernikahan berantakan, banyak bisnis bangkrut. Harusnya kita menikmati dalam kebahagiaan hari demi hari. Kita akan lihat di Mazmur 84 ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Pingin bahagia? Puji Tuhan. Memuji-muji Tuhan, bukan gerutu, bukan ngomel, bukan ngeluh, tapi bersyukur dan diam di dalam rumah Tuhan. Yang membuat kita itu mampu, membuat kita diproteksi, membuat kita dijagain, membuat kita dilindungi Tuhan, adalah ketika kita nempel sama Tuhan, dekat sama Tuhan, dalam proteksi dan penjagaan Tuhan. Hidup kita tidak menggerutu, tidak mengomel, tapi keluar pujian dan pengagungan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi kalau kita habisin hari-hari kita hanya ngeluh dengan pembantu, masalah pembantu kita ngeluh, masalah sopir kita ngeluh, pekerjaan ngeluh, masalah rumah tangga ngeluh, bisnis ngeluh, semuanya hanya isinya keluhan, dan ujungnya hatimu juga nggak akan bahagia. Bahagia itu pilihan, kita yang harus memilih bahagia untuk setiap hari. Melakukan aktivitas apapun juga, menghadapi masalah apapun juga, kita memilih untuk berbahagia. Bahagia adalah keputusan hati kita. Nah, kita harus menetapkannya dengan baik, supaya hari-hari kita, hidup kita ini semakin hari semakin didapatin menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu dan terus-menerus memuji-muji engkau, memuji Tuhan, menyerahkan hidupnya sepenuhnya di hadapan Tuhan, berjalan dalam ketepatan Tuhan, sehingga hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Ini penting sekali. Diam di rumah Tuhan artinya ya hidup kita nempel dengan hati Tuhan. Kalau kita ini nempel sama Tuhan, kita ngikutin petunjuknya, kita bergaul dengan firman. Otomatis hidup kita, cara pandang kita berubah, sikap hati kita pun berubah. Mazmur 84 ayat yang kelima, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Bapak Ibu, kita itu nggak bisa menjalani hidup ini dengan kekuatan kita sendiri. Alkitab mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, kita perlu bergantung sama Tuhan. Kita itu perlu nempel sama Tuhan. Kita perlu kekuatan Tuhan, supaya setiap hari kita ini berada dalam proteksi dan penjagaan Tuhan. Kita nggak bisa melakukan apa-apa dengan kekuatan kita sendiri. Tapi banyak orang melakukan segala sesuatu dengan kekuatannya sendiri. Ujungnya apa? Ketemu problem, ketemu masalah. Kalau kita melakukan segala sesuatu tanpa mengizinkan Tuhan mengintervensi, memimpin, dan ujungnya kita pasti kebentur-bentur masalah kok. Kalau kita mau sukses dan berhasil, dengerin suara Tuhan dan lakukan. Tapi kita kebanyakan mau kita sendiri, jalan mau kita sendiri, bertindak semau kita sendiri. Di ujung hidup kita ketemu problem dan masalah. Kalau sudah kebentur masalah, baru datang kepada Tuhan. Jauh lebih baik kita berjalan step by step bersama Tuhan. Semakin hari kita berjalan step by step bersama Tuhan, ujung hidup kita akan menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita menikmatin kebajikan Tuhan. Kita menikmatin semua janji Tuhan dalam kehidupan kita.
Hidup kita akan menikmati hal yang ajaib dan dahsyat. Hidup kita menikmati semua yang Tuhan janjikan. Tapi kalau kita ini berjalan mau kita sendiri, kita bertindak semau kita sendiri, nggak mau jalan maunya Tuhan, ya kita ujungnya akan ketemu problem dan masalah. Pasti ketemu masalah. Kalau udah ketemu masalah, kita baru datang lagi kepada Tuhan. Untungnya Tuhan itu baik. Tuhan masih bawa kita, pulihkan kita, dan membuat kita semakin ngerti kehendaknya. Lebih baik mulai hari ini kita ngikutin aja apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Tuhan membawa ke perjalanan kehidupan kita mencapai destinasi ilahi. Tuhan punya maksud dan tujuan atas kehidupan kita. Kalau kita nurut sama Tuhan, Tuhan pasti bawa ke jalan-jalannya. Ngikutin aja. Kita ini berjalan sama Tuhan, kita pakai kekuatan Tuhan. Tuhan sendiri yang proteksi dan jagain serta lindungi. Jangan sekali-kali mengandalkan kekuatanmu, uangmu, jabatanmu, kuasamu, atau apapun lah namanya. Ujung hidupmu pasti akan kebentur banyak problem dan masalah. Mazmur 84 ayat yang ke-12. Ya Tuhan, semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Orang kata percaya itu sebenarnya mudah sekali. Tapi pada kenyataannya kita untuk mempercayai firman Tuhan kita perlu berserah, perlu penyerahan penuh. Tidak semua orang bisa percaya sama Tuhan kok. Kalau orang percaya sama Tuhan, nggak akan ada kekhawatiran, nggak ada kebingungan, nggak ada kebimbangan. Dia jalan terus sama Tuhan karena dia tahu dan kenal Tuhan, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memproteksi, Tuhan yang menjagai, Tuhan yang mencukupi. Dia jalan aja sama Tuhan. Kita ini seringkali malah susah untuk percaya loh. Untuk percaya sama Tuhan itu dibutuhkan penyerahan hati kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kita berjalan melihat ke depan bahwa Tuhan cukupin, sertai, lindungin, proteksi, dan jagain. Waktu Tuhan dapatin hati kita ini berserah penuh, kita bisa melakukan firman. Kita ngikutin apa yang Tuhan mau. Gak akan ada kekhawatiran. Kalau sampai hari ini kau masih hidup dalam kekhawatiran, kekacauan, kebingungan, kebimbangan, panik, stres, gak bahagia hidupmu, ada yang salah. Karena engkau belum percaya sepenuhnya sama Tuhan. Hari ini kalau engkau gak bahagia, hidupmu tuh gak bahagia. Hidupmu dalam beban, bingung, stres, panik, kacau, ruwet. Artinya engkau gak berjalan dalam ketepatan ilahi. Kita ini sekalipun dibawa Tuhan ke padang gurun, hidup kita bisa bahagia loh. Tuhan sertai, Tuhan lindungin. Hanya daging kita seringkali ngerasain gak enak. Tapi perjalanan hidup kita menikmati semua kebahagiaan dan kemurahan Tuhan. Kita menikmati semua kebajikan Tuhan. Jalan aja sama Tuhan. Nikmatin aja sama Tuhan. Kita akan menikmati hidup kita. Mengalami kemenangan demi kemenangan. Hanya perjalanan bersama Tuhan yang gak enak daging. Daging seringkali jerit. Kenapa harus mengalami proses permukaan seperti ini? Tapi itu bagus. Tapi membuat hati kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Mazmur 106 ayat 3. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Mau orang lihat, mau orang gak lihat, mau orang perhatikan atau gak perhatikan, di tempat terbuka atau di tempat tersembunyi, jalan aja sama Tuhan. Miliki sikap hati yang murni. Lakukan kebenaran, nikmatin semua perjalanan hidup kita bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Lakukan kebenaran. Berpegang pada hukum dan ketetapan Tuhan. Hidup kita akan menikmati semua kebajikan dan kemurahan Tuhan. Mazmur 112 ayat pertama. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Kita akan menjadi orang yang berbahagia kalau hidup kita ini takut sama Tuhan. Takut dengan Tuhan artinya ketika kita mau bertindak, mau bersikap, mau ngambil keputusan, kita libatkan Tuhan di dalamnya. Kita nggak mau ngambil keputusan sendiri. Kita libatkan Tuhan supaya keputusan, sikap, dan tindakan kita ini didapatin menyenangkan hati Tuhan. Bukan seenak kita sendiri. Yang kita pikirin adalah hati Tuhan. Yang kita pikirin adalah perasaan Tuhan. Mazmur 119 ayat pertama. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela dan hidup menurut Taurat Tuhan. Ayat yang kedua, berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Saya percaya kalau orang itu sungguh-sungguh ingin kenal Tuhan dan mencari Tuhan, ingin ngalami Tuhan, sungguh-sungguh ngalami Tuhan, hidupnya setiap hari akan melakukan kebenaran. Bahkan dia gak sempat lagi melakukan hal jahat, karena yang dipikirin hati Tuhan. Yang dipikirin adalah
Ini Tuhan disenangkan apa tidak? Ini Tuhan dipermuliakan apa tidak? Karena apa? Fokusnya mencari Tuhan dengan segenap hati. Orang yang mencari Tuhan itu memiliki hubungan kedalaman, keintiman dengan Tuhan. Bukannya sekedar beribadah, bukannya sekedar menjadi orang Kristen, tapi hidupnya, seluruh tindakan perbuatannya menyenangkan hati Tuhan. Seluruh apa yang dikerjakan dan dilakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan mencari Tuhannya dengan sungguh-sungguh, dengan giat, dengan segenap hati. Bukan asal-asalan. Kita respect dan hormat sama Tuhan. Dari semua apapun yang kita kerjakan, yang kita perbuat, kita belajar respect sama Tuhan. Mau dipuji orang atau nggak dipuji orang, mau dilihat orang atau nggak dilihat orang, tetap hidup kita ini mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Karena kita tahu dan sadar, kita hidup dalam dunia ini tanpa perlindungan, tanpa proteksi Tuhan, tanpa penjagaan Tuhan. Kita ini masuk medan peperangan dan tanpa memiliki senjata dan perlindungan akan habis dan hancur. Setelah kita percaya Yesus, setan tidak akan tinggal diam. Dia akan terus cari cara untuk menjatuhkan kita, membuat kita babak belur, hidupnya nggak bahagia, hidup kita merana, menderita, kekurangan, melarat, miskin, dan tidak menjadi berkat, malah jadi batu sandungan. Nah, setan sampai hari ini giat bekerja untuk menjerat kita, menipu daya kita. Dan kita sebagai anak Tuhan harus pinter, harus nempel sama kebenaran, harus hidup takut akan Tuhan, harus hidup menyenangkan hati Tuhan, dan berjalan dalam ketepatan ilahi. Ujung dari hidup kita akan menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amsal 13:21. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Orang benar pasti bahagia hidupnya. Hidupnya dulu bahagia, relax dan enjoy. Kita tidak bisa menjadi berkat kalau hidup kita merana, menderita, kekurangan, miskin, dan lain sebagainya. Penuh dengan kekacauan. Bagaimana mungkin kita bisa jadi berkat? Wong hidup kita sendiri kacau. Pastikan posisimu benar di hadapan Tuhan. Sikap hatimu benar di hadapan Tuhan. Tuhan akan membawa kita naik level demi level, menikmatin semua yang Tuhan janjikan dan Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Kita lihat ayat yang terakhir, Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Perhatikan, banyak orang udah gak mau belajar firman. Mungkin dengan satu dan lain hal ada alasannya. Karena mungkin matanya rabun gak bisa baca lagi. Atau mungkin penglihatannya kurang bagus. Bapak Ibu bisa dengerin khotbah. Bapak Ibu bisa dengerin pengajaran. Sekarang banyak pengajaran bisa dengerin di online. Banyak hamba-hamba Tuhan yang bagus. Dengerin pengkhotbah yang ngajar kebenaran firman Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita nggak belajar firman. Bahkan sekarang bisa di-download Alkitab audio dari kitab Perjanjian Baru. Lengkap semuanya bisa didengerin kok. Tidak ada alasan untuk kita itu nggak belajar sama Tuhan. Belajar kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman, ketika kita belajar firman, kita mendengarkan pengajaran yang bagus, yang sehat, itu membuat kita itu semakin ngerti kehendak Tuhan, semakin ngerti semua tindakan kita ini harus berjalan sesuai dengan ketepatan Tuhan. Kalau tidak, kita nggak ngerti apa yang Tuhan maui, apa yang Tuhan inginkan. Ini perintah Tuhan atau ini yang Tuhan gak suka. Semakin kita belajar firman, semakin kita bergaul dengan firman, Tuhan singkapkan segala sesuatu dalam hidup kita. Semakin disingkapkan, semakin kita bersikap benar, berkelakuan benar, bertindak benar. Ujung hidup kita akan menikmati semua yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Damai sejahtera, relax, enjoy, bahagia hidupnya. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah-limpah, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saya melihat, karena saya hampir setiap hari ngonselingin orang, saya ketemu orang yang sudah takut akan Tuhan, hidupnya benar sama Tuhan, tapi salah memilih tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ujungnya hidupnya akan tanggung bayar harga mahal sekali loh. Makanya hidup kita itu harus hidup takut akan Tuhan dalam segala hal. Semua tindakan, sikap, perbuatan kita, bahkan keputusan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak, kita akan bayar harga mahal. Banyak orang Kristen hidupnya hari ini tidak bahagia, keluarganya kacau, hidupnya babak belur, gak bisa menikmati, enjoy, relax dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia berpikir, berjalan semaunya sendiri. Kita harus ngikutin perintah Tuhan, berjalan dari ketetapannya satu demi satu. Jangan sampai meleset. Dosa itu meleset dari kehendak Tuhan.
Ketika kita meleset dari kehendak Tuhan, kita pasti melakukan dosa dan pelanggaran. Ujungnya hidup kita akan mengalami kekacauan. Ujung hidupnya akan pasti babak belur. Bapak Ibu, kalau kita lihat kesalahan-kesalahan yang kita pernah perbuat di masa lalu, itu sebagai pelajaran mahal sekali loh. Kenapa? Ujung dari semua kesalahan dan pelanggaran yang kita lakukan, itu membuat kita nggak bahagia, membuat kita nggak senang, membuat kita nggak menikmatin janji Tuhan. Ya, kita mesti belajar. Kita belajar juga dari hamba-hamba Tuhan yang ada di Alkitab. Ada tokoh-tokoh yang luar biasa, yang keputusannya salah dan ujungnya dia bayar harga mahal sekali. Bahkan dia tidak menikmatin janji Tuhan. Kita lihat dari perjalanan orang Israel. Kenapa mereka tidak bisa, sebagian besar tidak mencapai tanah perjanjian? Karena sikap hatinya tidak benar, gaya hidupnya nggak benar, keputusannya tidak benar di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang Kristen itu bukannya sekedar ibadah gereja, tapi kita melakukan segala sesuatu, kita bertindak dalam segala hal. Semua yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu harus tepat seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bertindak hati-hati, kita bersikap hati-hati, kita mengambil keputusan hati-hati. Karena tujuan hidup kita ini bukan yang sekedar menjalani hidup, tapi melakukan semua ketetapan Tuhan dan menggenapi rencana Tuhan di muka bumi ini. Bapak Ibu, kalau hari ini engkau belum bahagia hidupmu, nggak bisa menikmati hidup, kamu coba koreksi hatimu sampai kedalaman batinmu. Benar nggak sudah berjalan sesuai ketetapan Tuhan? Jangan-jangan masih melakukan dosa dan pelanggaran. Orang berdosa, kata kitab Amsal 13 ayat 21, dikejar oleh malapetaka. Loh, kalau posisi kita masih berdosa dan melakukan pelanggaran, ya kita bertobat tuh. Kasih setia Tuhan masih tersedia, pengampunannya masih tersedia sampai hari ini. Kalau engkau masih memilih hidup dalam dosa, hidup dalam pelanggaran, udah tahu itu salah masih tetap kamu lakukan, udah tahu itu tidak kudus tapi kamu tetap lakukan, ujung hidupmu akan dikejar oleh malapetaka. Orang berdosa dikejar malapetaka. Malapetaka yang akan ngejar-ngejar. Setan nggak akan tinggal diam ketika engkau melakukan dosa dan pelanggaran. Dia akan tuntut kamu di hadapan Tuhan. Karena upah dosa adalah maut. Selalu setan itu nuntut di hadapan Tuhan secara legal. Kalau kita melakukan dosa, melakukan pelanggaran, ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Dan setan akan tuntut itu. Jauh lebih baik kita hati-hati, bertindak hati-hati, bersikap hati-hati, terus semakin hari semakin menyerahkan diri di hadapan Tuhan, berjalan dalam ketepatan Tuhan, nikmatin apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Hidup kita ini ngikutin jalurnya Tuhan, ngikutin ketepatan Tuhan, bukan bertindak sembarangan, bukan bertindak sembrono lagi. Bapak Ibu, pastikan sikap hatimu benar di hadapan Tuhan. Pastikan posisimu benar di hadapan Tuhan. Coba koreksi sampai kedalaman batinmu. Apa yang kamu perbuat? Kesalahan apa? Kekurangan apa? Pelanggaran apa? Yang masih ada. Beresin di hadapan Tuhan. Kalau sudah melakukan dosa, ya bertobat sungguh-sungguh gitu loh. Ambil keputusan hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Menyerahkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Semakin kita menyerahkan diri di hadapan Tuhan, semakin kita berserah seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan, hidup kita akan menikmati kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Beberapa orang yang tidak bahagia hidupnya, keluarganya nggak bahagia, apa yang dilakukan di jalan ini tidak bahagia hari. Koreksi hatimu, bawa di hadapan Tuhan. Berserah penuh di hadapan Tuhan. Dapatin hatimu harus benar di hadapan Tuhan dahulu. Kalau masih melakukan dosa dan pelanggaran, bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Minta dipulihkan Tuhan. Kalau hari ini hidup masih kacau. Kacau, ruwet, bingung. Coba datang sama Tuhan. Minta dipulihkan Tuhan. Koreksi kalau didapatin kejahatan, kebusukan, kemunafikan, kepalsuan hidup. Bertobat. Bertobat. Balik sama Tuhan. Ambil keputusan yang benar. Hidup dalam takut akan Tuhan. Menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan sampai hari ini ingin melimpahi kita dengan semua yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Tapi kita kadang didapatin gak memiliki wadah yang besar. Belum bisa menerima itu. Karena kita masih terlalu mikirin hati kita sendiri, perasaan kita sendiri, ego kita sendiri, dan kita hidup dalam kedagingan.
Hari ini belajar pikul salib sangkal diri, matiin dagingmu, menyerahkan penuhnya sama Tuhan. Kita akan menikmatin kebahagiaan. Hidup kita itu bahagia, nikmatin jalan sama Tuhan. Kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau mukamu udah kucel, cemberut, melas, minta belas kasihan, bagaimana bisa jadi berkat? Tapi kalau kita ceria, enjoy, jalan sama Tuhan, lalu kita itu bisa bahagia dan bisa menikmati kebahagiaan sekalipun kita diproses dan diremukkan Tuhan kalau sikap hati kita benar. Tapi kalau hati kita ini udah busuk, jahat, kelakuannya munafik, palsu, nipu Tuhan, nipu diri sendiri, dan nipu jemaat, motivasi busuk, hidupmu kucel, berantakan, aut-autan, tidak teratur, keluargamu ngawur, dan masih tetap gak mau bertobat, saya gak habis pikir loh. Nunggu apa? Kalau hidup kita ini hari ini gak didapatin, menikmatin semua kebahagiaan, damai, sejahtera, sukacita yang datangnya dari Tuhan, ada yang salah yang harus kita perbaiki di hadapan Tuhan. Amin. Penyerahan kita hari ini akan menentukan masa depan kita seperti apa. Pertobatan kita hari ini akan menentukan masa depan kita. Keputusan kita hari ini akan menentukan masa depan kita seperti apa. Berjalan bersama Tuhan, hidup dalam kesucian, hidup dalam kemurnian hati. Jangan kerasin hati. Jangan menjadi orang yang mengkukuhan, benermu sendiri, pintermu sendiri, hebatmu sendiri. Belajar melembutkan hati. Kita harus melembutkan hati kita di hadapan Tuhan. Seperti Daud itu ketika ditegur, hatinya lembut, cepat nangis sama Tuhan, bertobat, berubah. Jangan keraskan hati seperti Saul. Kalau engkau mengeraskan hatimu seperti Saul, engkau gak menikmati janji Tuhan. Banyak yang Tuhan janjikan akhirnya gak digenapi dalam kehidupan kita. Saya berdoa, apa yang saya sampaikan hari ini menjadi berkat. Dan Bapak Ibu yang mendengarkannya, yang kau sedang merana hidupmu, menderita, coba datang sama Tuhan. Minta pemulihan Tuhan. Minta dipulihkan hatimu dahulu. Hati kita ini ketika dipulihkan dahulu, semuanya akan pulih. Kalau hati kita pulih, semuanya akan pulih. Dan karena hati kita ini beres di hadapan Tuhan, kita akan menikmati semua kebahagiaan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Koreksi hatimu. Selidiki sampai kedalaman batinmu. Setiap hari. Jalan dalam ketepatan ilahi. Berusaha dengan kekuatan ilahi untuk hidup kudus, hidup benar. Seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah kemurahan-Mu, kebajikan-Mu, dan kasih setia-Mu. Kami kembalikan untuk hormat kemuliaan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami memateraikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Terpadam loh batin kami, semakin hari semakin menjadi kehidupan praktik hidup kami menyenangkan hati-Mu. Berkati semua orang yang rajin mendengarkan firman yang Hamba-Mu sampaikan. Buat hidup mereka bahagia dan menikmati kebahagiaan yang datangnya dari surga sendiri. Jadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir. Jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Kita mesti respect dan hormat akan hadirat Tuhan. Amin. Dari kerinduan Bapak Ibu, rasa haus dan laparmu ingin ketemu Tuhan. Bukan hanya sekedar datang ibadah, tapi engkau ingin ketemu Tuhan. Nah, Tuhan akan manifestasikan kuasanya. Amin. Tutup matamu. I just want to praise you. Aku berdoa ada urapan Tuhan sedang turun dalam ruangan ini. Jamah setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua. I just want to praise you. And say, I love you. You are everything to me,
I just want to praise you. I just want to praise you. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, biar Engkau sendiri yang jamah Tuhan siang hari ini. Aku berdoa ada orang raus dan lapar akan Tuhan, sedang dilawat Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Aku lepaskan urapan itu turun dalam nama Yesus Kristus. Di ruangan sebelah aku berdoa ada penguarapan turun. Tutup matamu. Ada kuasa Allah sedang mengalir dalam ruangan sebelah, dalam nama Yesus Kristus. Repoko sendo nomoto korobota papa nementere bete bebe gene bebe piana mata. Inna mata karala basente bege de moto. Inomoto korono moto. Nikmatin Tuhan. Aku berdoa ada gelombang yang kuat mengalir dalam ruangan ini. Gelombang itu turun mengalir menjamah setiap orang yang ada dalam ruangan ini. Aku berdoa sekarang juga urapan itu turun in Jesus name. Terus pengurapan itu semakin kuat, jamah dan urapi, bahwa mereka mengalami pengalaman pribadimu dengan ajaib dan dahsyat. Nikmatin Tuhan. Nikmatin Tuhan. Fokus sama Tuhan. Alami Tuhan siang hari ini. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Ada beberapa orang sedang dijamah. Aku berdoa. Ada seseorang yang sedang dipenuhi dengan urapan mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ada sesuatu yang bergerak semakin kuat. Aku berdoa pengurapan itu semakin meluap. Penuhi mereka dalam ruangan ini dengan hadirat-Mu. Agar ada orang-orang yang sudah lama tidak ikut Tuhan, sudah jauh dengan Tuhan, hari ini sedang Tuhan sedang menjamah-Mu. Maka rabasekene mende bikene mete mende bikene mete pipi namata. Sembah Dia. Mulai sembah Dia. Semakin kuat. Makirobotokon. Seperti gelombang mengalir dalam ruangan ini, memenuhi orang-orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Makarabashanda makana mate kene bete imekere bete bebe kene bebe. Ini bagian-Mu Tuhan, Engkau sedang menjamah umat-Mu. Buat sesuatu yang spesial pagi hari ini. I just want to praise you. Lift my hand. I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. Terima kasih Tuhan. Biar pengurapan-Mu tetap hadir dalam ruangan ini. Kami hormati Engkau, kami hargai Engkau. Engkau yang layak dipuji dan disanjung. Biar pengurapan-Mu, roh hikmat, wahyu dan pengertian tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Breathe upon me. Come breathe upon me.
breath of God. Matiin handphone. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Ada anak kecil bisa di kamar sebelah, ruangan sebelah. Jesus, I adore your holy name. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I